yang sudah hadir di sini. Selamat datang juga di Panggung Demokrasi tahun 2020. Panggung Demokrasi ini adalah sebagai salah satu fasilitas untuk mengenal paslon dari 12 organisasi di UMN. Dan pada hari ini kita akan mengenal paslon dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi HIMSI. Baik, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja silakan masing-masing paslon untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Dari paslon 1 boleh memperkenalkan diri, silakan. Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Elro Andrew, SI 18 sebagai calon ketua HIMSI Gen 11 nomor urut 1. Perkenalkan, nama aku Glenis May dari Sistem Informasi 2019 sebagai calon wakil ketua pasangan calon nomor urut 1. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, aku Rizky Nugraha dari Sistem Informasi 2018 sebagai calon ketua nomor urut 2. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Angel Karolita dari Sistem Informasi 2019 sebagai calon wakil ketua paslon 2. Baik, terima kasih atas perkenalannya tadi yang sudah dipaparkan oleh paslon 1 dan paslon 2. Langsung saja nih, biar nggak usah lama-lama lagi, saya akan berikan kesempatan nih kepada paslon nomor urut 1 ya untuk memaparkan visi, misi, serta program kerjanya apabila nanti Anda terpilih menjadi ketua, menjadi pemimpin HIMSI di Gen selanjutnya. Saya akan berikan waktu 5 menit ya, seperti biasa untuk memaparkan, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, kita mulai dari visi, teman-teman. Visi kami menjadikan HIMSI sebagai wadah penampung aspirasi dan pengembang aspek akademik maupun non-akademik KBMSI dengan berlandaskan asas profesionalitas dan kekeluargaan. Dengan KPI, itu sukses apabila KPI pada misi tercapai seluruhnya. Oke, kemudian untuk misi tersebut telah kita rancang menjadi 4 poin utama. Dari yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi KBMSI melalui program kerja yang membangun. Dengan KPI, minimal 40% total KBMSI menyalurkan aspirasi melalui form yang nantinya disediakan, dan memastikan program kerja yang dirancang sesuai dengan aspirasi-aspirasi tersebut. Untuk misi yang kedua, melaksanakan dan mengembangkan program kerja HIMSI agar membawa dampak positif bagi KBMSI. Dengan KPI, feedback proker mengenai dampak, minimal mendapat skor rata-rata 3 dari 5. Untuk misi yang ketiga, yaitu meningkatkan profesionalitas sekaligus mempererat hubungan HIMSI dengan pihak eksternal. Dengan KPI, feedback proker yang melibatkan pihak eksternal minimal mendapat skor rata-rata 3 dari 5. Kemudian untuk misi yang keempat, yaitu mempererat hubungan pengurus HIMSI yang solid dan kompak. Dengan KPI, yaitu feedback proker mengenai kekompakan pengurus HIMSI, minimal mendapat skor rata-rata 3 dari 5. Oke, selanjutnya kita punya program kerja, kita punya 2 skenario, offline dan online. Jadi apabila offline, proker yang akan kami jalankan itu ada HIMSI Website Project, kemudian ada Bimbel HIMSI, Siberian Week, Social ISMI, Studi Banding, IS Fest, Content Prodi, HIMSI Anniversary, Company Visit, dan Disco 10. Kemudian untuk program kerja yang kita rancang di online itu ada HIMSI Website Project juga, ada Bimbel HIMSI, Beraksi, Siberian Esport, ISFest, Studi Banding, Content Prodi, HIMSI Anniversary, Company Visit, dan Social ISMI. Sekian visi misi dan program kerja dari pasangan calon nomor urut 1. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas pemaparannya dari paslon nomor urut 1 ya. Saya berikan kesempatan juga yang sama kepada paslon nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi serta program kerjanya. Seperti biasa, saya akan berikan waktu 5 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman KPU. Mungkin di sini kami dari Paslon 2 mempunyai visi dan misi yang dimana visi sendiri menjadikan Himpunan Sistem Informasi sebagai pengembang yang bersatu, profesional, dan berkualitas di bidang akademik maupun non-akademik, serta meningkatkan pengumpulan untuk aspirasi-aspirasi keluarga besar mahasiswa sistem informasi untuk terwujudnya HIMSI yang responsif, progresif, inovatif, dan peduli KBMSI. Untuk responsif itu sendiri, kami ingin lebih peka nantinya untuk menanggapi saran-saran dan kritik-kritik KBMSI untuk HIMSI yang lebih baik. Lalu untuk progresif, ingin memperbaiki yang kurang dan meningkatkan proker-proker yang sudah dibuat oleh pengurus sebelumnya. Lalu untuk inovatif, ingin berkreasi memperbarui apa yang sudah dibuat dan dibentuk oleh pengurus sebelumnya. Selain itu, kita juga punya misi-misi yang udah kita rancang untuk mewujudkan visi kita tersebut.
ada 4. Yang pertama menjadi wadah kegiatan, penyalur aspirasi, minat, serta bakat seluruh KBMSI. Kedua, turut menjaga hubungan yang baik mulai dari dosen, mahasiswa-mahasiswi aktif di sistem informasi, serta menjalin hubungan di luar Universitas Multimedia Nusantara. 3. Menyelenggarakan dan melanjutkan program kerja yang dapat mendukung tercapainya KBMSI yang aktif, solidaritas, dan berkompeten. Dan yang terakhir, menciptakan hubungan yang harmonis untuk seluruh pengurus HIMSI dengan asas kekeluargaan. Selain itu, untuk program kerja, kita tipe program kerja yaitu untuk di masa pandemi dan juga non-pandemi. Di masa pandemi kita beraksi, ISFES, Konprot, Sosial ISMI, dan juga studi banding. Lalu untuk non-pandemi, kita ada sama Sosial ISMI, ISFES, Kontemprodi, studi banding. Namun yang membedakan di sini kami di non-pandemi ada Disko dan Competitive Vision. Nah, selain itu kita juga merancang proker-proker untuk di bidang akademik dan non-akademik. Di bidang akademik kita ada tutor, dan juga di bidang non-akademik ada Siberian Week dan juga Funsport. Sekian visi misi dan program kerja dari Paslon 2. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Paslon 2 untuk visi misi dan serta program kerjanya tadi sudah dipaparkan. Terima kasih. Sekarang saya akan langsung ke segmen berikutnya, itu segmen 2 itu. Saya akan memberikan pertanyaan nih kepada calon ketua dulu ya, masing-masing calon ketua. Dan pertanyaannya sama kok, nggak sama, jadi nggak beda. Jadi gini pertanyaannya untuk masing-masing calon ketua, gini pertanyaannya. Jika nanti Anda ya, terpilih menjadi ketua HIMSI, sistem baru apa yang akan dilakukan untuk merangkul pengurus HIMSI agar pengurus dapat memberikan usaha terbaiknya untuk HIMSI ke depannya. Saya akan berikan kesempatan kepada calon ketua pasangan calon 1 untuk menjawab pertanyaan tadi sudah diberikan. Waktunya 3 menit ya, 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Jadi sistem baru apa yang akan kami terapkan khususnya untuk pengurus HIMSI nantinya? Oke, berdasar pengalaman saya selama menjadi BPH di HIMSI Gen 10, dan kita sempat ada transisi dari perkuliahan offline menjadi online. Nah, berdasarkan pengalaman kami sebagai BPH, banyak sekali kita lebih concern ke ini teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang suka miss gitu. Banyak banget miskom setelah kita online karena ya, menurut saya maklum sih karena dari awal kita emang sudah terbiasa rapat tatap muka, sudah terbiasa untuk berkomunikasi 2 arah gitu teman-teman. Nah, jadi kalau kami terpilih sebagai calon ketua dan calon wakil ketua, sistem yang akan kami tekankan seperti ini. Jadi rapat mingguan itu sudah pasti, dan kami akan menerapkan budaya mencatat, teman-teman. Kenapa? Karena ya berdasarkan pengalaman itu tadi, karena kita online jadi banyak miskom, dan jadi jika nanti kami terpilih ya budaya mencatat itu akan diterapkan ke semua pengurus HIMSI nantinya, nggak cuma ke notulen rapat, karena beberapa kali juga masih sering terjadi gitu teman-teman, padahal di notulen rapat sudah tertulis jelas, tetapi masih ada yang baru tahu informasinya gitu. Nah, dengan budaya mencatat ini ya kami berharap semua informasi yang dibagikan pada rapat, semua informasi yang sudah didiskusikan, semua keputusan yang sudah diambil itu bisa dimengerti sama teman-teman semua. Ini untuk mencegah adanya miskomunikasi tadi. Mungkin itu sih sistem baru yang sangat akan kami tekankan supaya tidak terjadi miskom-miskom, apalagi di pengurus HIMSI tersendiri gitu. Soalnya kalau sampai kelihatan sama pihak eksternal itu kan kayak nggak enak gitu, kayak kesannya HIMSI kok nggak profesional, yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Ya mungkin itu yang akan kami tekankan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas jawaban yang diberikan dari pasangan ketua, calon ketua pasangan calon nomor urut 1. Sekarang saya memberikan kesempatan yang sama kepada calon ketua nomor urut 2. Waktunya sama ya, 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman KPU. Mungkin dari kami Paslon 2 ketika kami terpilih dan khususnya saya akan menerapkan suatu komunikasi dan keterbukaan. Jadi
nantinya di dalam pengurus HIMSI itu kami menginginkan untuk teman-teman pengurus semuanya jika ada masalah sekecil apapun, tuangkanlah ke HIMSI itu sendiri. Karena ketika kalian sudah melewati apa itu LDK, apa itu FGD dan sebagainya, itu kita udah merasakan apa sih caranya supaya HIMSI itu menjadi keluarga nantinya. Lalu ketika kami ingin berdiskusi, kami bakal melibatkan seluruh anggota-anggota ketika supaya tidak ada kesalahpahaman. Mungkin yang dikatakan Elroy tadi, saya juga setuju. Kami juga akan menerapkan budaya mencatat. Namun ketika nantinya pastinya ada rapat, kami tidak bakal melulu membicarakan soal rapat, tapi kita juga nantinya bakal mengobrol keluh kesah apa sih yang kalian dapat selama di HIMSI. Jadi kita juga saling mengoreksi diri sendiri, mungkin ketua dan wakil bakal sharing juga apa kekurangan dari anggota, dan mungkin anggotanya juga bakal berbicara kekurangan dari ketua dan wakilnya. Lalu di satu sisi kami juga nantinya ketika pandemi ini sudah kelar, kami ingin mengajak at least 1 minggu sekali kita bakal bonding, nantinya mungkin keluar, mungkin bakal rapat di luar juga sekalian main dan sebagainya. Mungkin dari paslon 2 begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi atas jawabannya dari calon ketua nomor urut 2 ya, atas pertanyaan tadi saya berikan kepada masing-masing calon ketua. Sekarang saya akan memberi kesempatan kepada pertanyaan dari saya itu khusus untuk calon wakil ketua. Dan pertanyaan seperti ini. Bagaimana nanti Anda melaksanakan peran sebagai wakil ketua apabila ketua Anda sedang tidak ada? Seperti biasa saya akan memberikan kesempatan 3 menit ya. Dimulai setelah ada berbicara dari calon wakil ketua nomor urut 1, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada KPU atas kesempatannya. Oke, jadi peran sebagai wakil ketua. Yang pertama kita perlu tahu, kita memang dikhususkan untuk membackup tugas dari ketua. Jadi memang ketika ketua berhalangan, maka dibutuhkan komunikasi yang jelas di antara ketua dan wakil. Jadi memang sejak awal, ketua dan wakil perlu untuk membuat kesepakatan. Jadi misalkan ketua memang berhalangan, maka ketua perlu menginformasikan hal tersebut kepada wakil. Sama halnya juga dengan wakil. Jika wakilnya berhalangan, maka wakil juga harus menginformasikan kepada ketua. Jadi memang harus ada komunikasi yang terjalin, dan daripada itu kita juga membutuhkan adanya kerjasama dari masing-masing pengurus, terutama untuk Badan Pengurus Harian atau BPH. Kita juga perlu menginformasikan kepada mereka apabila memang ketua pada saat yang dibutuhkan berhalangan, seperti itu. Kemudian jika memang nantinya ada keputusan yang harus diambil oleh wakil ketua di saat ketua berhalangan, maka seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, ketua dan wakil perlu membuat kesepakatan. Jika memang sudah saatnya bagi wakil ketua untuk membuat keputusan, maka ketua perlu menginformasikan hal tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi sudah diberikan dari calon wakil ketua pasangan calon nomor urut 1. Sekarang saya akan berikan kesempatan yang sama kepada calon wakil ketua nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari yang saya sudah berikan. Kesempatan yang sama 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih KPU. Untuk jawaban saya mungkin sama kurang lebih dengan paslon nomor 1. Karena menurut saya sendiri komunikasi itu penting. Jadi kita sebagai wakil kita tentu berkoordinasi dengan baik dan berkomunikasi dengan baik dengan ketuanya kita. Karena tugasnya kita juga untuk membackup dari ketua kita. Jadi ketika ketua kita sedang berhalangan, kita pun juga tetap harus dalam melakukan apapun, kita juga tetap melibatkan peran dari ketua itu. Jadi misalnya nih kita ada rapat atau ada informasi sekecil apapun, kita pasti akan terus infoin dan meminta suggest dari ketua kita. Selain itu juga kita juga sebagai wakil nggak hanya tentang diri kita sendiri, kita juga bisa meminta saran atau meminta bantuan dari teman-teman kita yang lain juga, seperti BPH dan anggota lainnya. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang saya berikan dari calon wakil ketua nomor urut 2 ya, atas jawabannya tadi. Sekarang ke segmen berikutnya nih ya, segmen 3. Jadi
Saya akan berikan kesempatan ya kepada masing-masing paslon ya untuk bertanya. Saya akan mulai dari kesempatan paslon nomor 1. Silakan ya kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Pada visi kalian, teman-teman paslon 2, itu terdapat 7 parameter yang kalian tetapkan. Itu ada bersatu, profesional, berkualitas, responsif, progresif, inovatif, dan peduli. Nah, pertanyaan kami, bagaimana cara kalian untuk mengukur atau mencapai ketujuh parameter? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi ya yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 1. Saya akan berikan kesempatan ya kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 3 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih untuk paslon 1 untuk pertanyaannya. Jadi untuk ketujuh parameter itu, gimana cara kita mengukur dan mencapai ketujuh parameter tersebut? Yang pertama, yang pasti kita harus mengungkapkan ketujuh parameter tersebut kepada anggota-anggota kami. Terus yang kedua, yang pasti kita bakal saling mengajarkan, saling belajar ketujuh parameter tersebut. Dan yang ketiga, pastinya kita sama saling membantu ketika ketujuh parameter tersebut ada yang tidak bisa terjalanin. Jadi aku yakin ketika 7 parameter tersebut, suatu kekeluargaan pasti akan tercapai ketika kami sama-sama berhasil. Jadi bukan hanya ketua dan wakil yang berhasil, tapi aku mau semua seluruh anggota bakal berhasil nantinya memakai ketujuh parameter tersebut, begitu. Selain itu, saya juga mau menambahkan sedikit. Untuk itu juga nantinya pasti kita akan membuat KPI sebelum kita menjabat. Nah, selain itu juga kita dari pengurus juga, kita pastinya sebelum kita menjabat, kita akan menyamakan dulu visi misi kita. Jadi setiap pengurus benar-benar merasakan atau kayak benar-benar mendalami visi misi tersebut. Jadi ketika menjabat, mereka sudah tahu apa yang mau mereka kerjakan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 2 ya. Sekarang saya akan memberikan kesempatan nih kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan atau argumen. Silakan kepada paslon nomor urut 1, boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin tadi kan sudah ditekankan bahwa kita akan mensatukan, menyamakan visi misi kan, apabila kita, mungkin teman-teman dari paslon 2 nantinya terpilih jadi ketua dan wakil ketua HIMSI. Saya setuju karena gini teman-teman, sebelum kita menjabat, kita kan sudah pasang target teman-teman. Kita sudah tahu arah tujuan kita mau kemana. Kita sudah pasang target mana aja yang harus kita capai kan. Nah itu emang benar, kita mesti seluruh pengurus HIMSI itu mesti satu visi dulu. Soalnya kalau beda visi itu bahaya nantinya teman-teman, yang satu mau ke sini, yang satu mau ke situ. Ya tanggapan saya itu sih, cukup setuju dengan paslon nomor 2. Mei mungkin ada tambahan? Kalau misalnya dari saya, juga setuju dengan pendapat dari pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan atau argumennya tadi ya yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 1. Sekarang boleh nih, saya berikan kesempatan lagi pada paslon nomor urut 2 ya, untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1 atau argumen tadi, boleh menanggapi. Dimulai, waktunya 3 menit ya, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih untuk paslon 1. Mungkin aku juga sedikit mau menanggapi dan menjelaskan ketika nantinya ketujuh parameter itu bakal kita capai. Jadi mungkin yang bakal kita tekankan di sini yang tadi sudah aku sampaikan, yang pasti responsif, progresif, dan inovatif. Jadi kami mau nantinya mungkin teman-teman anggota harus belajar lebih peka dan mendekapi saran-saran dan kritik-kritik KBMSI. Sebagai contoh, semisal ketika suatu anggota ada mempunyai teman di luar HIMSI, si suatu anggota ini harus peka akan apa yang disampaikan temannya tersebut untuk disampaikan kepada HIMSI itu sendiri. Lalu untuk progresif, nantinya kami
ingin teman-teman untuk memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan proker-proker yang sudah ada. Jadi kami mau nantinya untuk teman seluruh anggota untuk tidak hanya melulu mengikuti apa yang sudah ada dari HIMSI sebelumnya. Lalu untuk inovatif, nantinya kita juga harus berkreasi apapun itu suatu proker yang kita sudah buat dan supaya bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Mungkin ada tambahan, Angel? Oke, selain itu juga HIMSI kan bukan tentang pengurus doang. Jadi selain untuk kita menyamakan visi misi juga dari anggota kita juga bisa seperti yang dibilang Koiki tadi, kita harus lebih terbuka lagi, lebih peka lagi terhadap kemauan dari mahasiswa di SI. Nah itu kita juga nggak boleh untuk memasang tembok yang tinggi antara pengurus dan juga HIMSI, karena kayak kita juga nggak bisa kerja kalau misalnya kita nggak tahu aspirasi dari mereka gimana. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi yang diberikan oleh paslon nomor urut 2 ya. Saya berikan kesempatan ya kepada paslon nomor urut 2 ya untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 3 menit, waktunya 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, mungkin aku mau nanya ke paslon 1. Dari visi misi kalian, inovasi apa yang nantinya bakal kalian kembangkan ketika nantinya kalian terpilih? Dan mungkin bisa kasih contoh kepada kami dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi ya dari paslon nomor urut 1. Saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 ya untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 3 menit ya, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Mei, silakan jawab dulu, Mei. Oke, kalau dari kalau dari kita sendiri, inovasi yang kita bawa itu untuk di generasi yang sekarang itu cukup banyak ya. Dimulai dari yang pertama, sesimpel website. Jadi website itu kita yang sebelumnya untuk website HIMSI itu belum diekspos dengan terlalu baik gitu. Kita ingin menambahkan beberapa fitur nantinya di website kita. Dan kemudian kita juga ada program kerja yaitu Bimbel HIMSI. Nah, Bimbel HIMSI ini mengaca dari program kerja HIMSI yang sebelumnya yaitu tutor akademik, di mana memang sistemnya ada perubahan sedikit, akan ada inovasi yang kita bawa yaitu program tersebut akan lebih diintensifkan kepada mahasiswa SI. Seperti itu. Boleh, Koray? Oke. Kalau inovasi yang terkait dengan visi misi kami, ya mungkin kalau teman-teman perhatikan, emang visi misi kami tidak muluk-muluk, tidak terlalu banyak hal yang baru. Kenapa? Karena kami mau meningkatkan kualitas teman-teman. Tagline kami, satukan langkah untuk perubahan. Perubahan yang kami maksud itu tidak melulu bicara tentang kuantitas, tapi kita kalau nantinya paslon 1 terpilih sebagai calon ketua dan calon wakil ketua, kami mau pastikan kualitas dari himpunan kami ini memang sudah selayaknya ada gitu. Mungkin kalau sudah disinggung sama kakak-kakak alumni HIMSI sebelumnya, kita mulai dari 11 teman-teman. Harusnya kualitas kita juga ada di nomor 11 gitu. Berbeda sama teman-teman pendahulu yang mungkin dari Gen 1, dari Gen 2. Itu ada benar ya teman-teman. Nah, proker kita emang ya kalau bisa dilihat tidak jauh berbeda, tapi kami bisa pastikan, kami akan yakinkan kalau kami akan memaksimalkan kualitas dari proker-proker tersebut. Jadi kita sudah ada target, sudah pasang apa aja yang harus kita siapkan nantinya dengan harapan ya itu kualitasnya bisa kami tingkatkan dengan maksimal. Karena ya selayaknya organisasi kita punya stakeholder, kita punya pemangku kepentingan gitu. Kita punya KBMSI yang butuh pertanggungjawaban dari kita. Nah, ya itu yang kami harapkan. Semoga lebih profesional lagi, lebih secara kualitas memang lebih baik, jauh lebih baik. Itu harapan kami, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang tadi dijadikan ya dari paslon nomor urut 1. Sekarang saya beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2. Boleh memberikan pertanyaan atau argumen kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan.
Oke, terima kasih. Mungkin mau nanya kembali, kan tadi ngomongin soal kualitas di suatu organisasi dan itu emang benar-benar harus dikembangkan. Dan aku mau nanya, ketika nantinya kualitas itu tidak terwujud, lalu inovasi kalian terhambat, gimana cara kalian menanggulanginya dan gimana solusi kalian untuk nantinya bakal diimplementasikan di keluarga besar mahasiswa sistem informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan argumennya tadi dari paslon nomor 2 ya. Saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor 1 ya untuk menjawab pertanyaan atau argumen dari paslon nomor urut 2. Waktunya 3 menit ya, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya buat calon paslon nomor 2. Nantinya kalau kualitas yang kami maksud tidak terwujud, apa yang akan kami lakukan gitu. Jadi gini teman-teman, kita kan sudah pasang target, kita sudah perhitungkan segalanya dengan matang. Kita punya plan A, plan B, plan C. Nah, nantinya kalau memang dari ketiga plan itu memang gagal, kita punya yang namanya form evaluasi, teman-teman. Di setiap kampanye kita sudah tekankan, nantinya di setiap proker akan kami sebarkan. At least kita tahu dulu apa yang salah dari kita. Jadi kita tahu gimana cara memperbaikinya. Kita lebih terfokus gitu. Permasalahannya ini ya cara benerinnya seperti ini, teman-teman. Itu makanya kita butuh namanya form evaluasi. Kemudian menurut saya gini, teman-teman. Menurut kami nggak ada proker yang gagal. Adanya proker yang kurang persiapan, teman-teman. Makanya kalau kami dari paslon 1 yakin apabila proker itu ataupun visi misi itu udah dipersiapkan dengan matang, itu menurut kami emang selayaknya itu nggak mungkin gagal. Yang ada pengalaman kami ya, karena ada proker yang kurang persiapan. Jadi kita nggak tahu gimana cara kalau skenario A ini nggak jalan, kita nggak punya skenario B. Kita terlalu hanya berfokus pada skenario A. Mungkin dengan seperti itu akan menanggulangi gitu, teman-teman, untuk mengurangi probabilitas proker itu akan gagal. Mungkin Mei mau menambahkan? Oke, jadi memang perlu kita tegaskan sekali lagi, kalau memang seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Jadi kualitas itu juga tidak melulu mengharuskan suatu program kerja itu untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh orang-orang lain gitu. Karena sebenarnya untuk self improvement sendiri itu juga sudah terhitung menjadi suatu inovasi seperti itu. Boleh, Koray ya? Oke, karena masih ada waktu, saya mau menambahkan, ini buat informasi aja, kenapa emang kita lebih berfokus secara kualitas, karena gini teman-teman, kita punya proker baru yang di Gen 10 ini baru terlaksana, yaitu ESWS. Nah, kami mau pastikan, ibarat proker baru ini masih bayi gitu. Kita mau ajarin dulu, kita mau suapin dulu, kita mau ajarin dia untuk jalan, dan nantinya kalau nih bayi udah bisa jalan sendiri, baru kita boleh cari inovasi-inovasi lain gitu, teman-teman. Ini buat sekalian menjawab aja kenapa kami lebih berfokus secara kualitas ya, karena masih ada proker baru yang perlu kita concern di situ, teman-teman. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya yang tadi sudah berikan dari paslon nomor urut 1 ya. Nah, sekarang ke segmen berikutnya nih. Saya akan memasuki segmen di mana teman-teman audiens boleh banget untuk bertanya, misalkan dengan cara tinggal meng-unmute di Zoom kalian ya. Tinggal meng-unmute aja, tinggal menyebutkan nama, jurusan, angkatan, dan pertanyaannya apa. Atau juga bisa memanfaatkan fitur chat nih, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan untuk kedua paslon ini, silakan feel free. Kira-kira dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, teman-teman audiens? Langsung meng-unmute aja juga nggak apa-apa, mau chat juga nggak apa-apa. Kira-kira ada pertanyaan mungkin dari teman-teman audiens? Oke, saya akan berikan kesempatan 3 ya, nih ya. 3 kesempatan untuk teman-teman audiens boleh bertanya. Ada? Oke, karena ini masih belum ada ya. Jadi saya akan berikan pertanyaan ya.
pertanyaan cadangan gini. Jadi begini, bagaimana cara Anda ya meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting? Saya akan mulai memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 ya untuk menjawab. Waktunya 3 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, teman-teman KPU. Mungkin cara meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa berorganisasi itu penting ialah yang pertama, ketika nantinya kami menjabat, kami mempunyai suatu skenario, kami bakal mengajak teman-teman anggota yang lain bakal orasi ke kelas yang bakal nanti kami tuju, dan kami bakal mengenalkan apa itu HIMSI di sistem informasi. Jadi menurut saya, dan ini berdasarkan apa yang saya lihat, minim sekali ketika saya tanya kepada teman-teman saya apa itu himpunan. Jadi mungkin nantinya ketika kami terpilih dan kami bisa berorasi, kami ingin menjelaskan apa itu himpunan di dalam suatu organisasi dan apa itu HIMSI sebenarnya. Dengan menyatakan proker-proker yang sudah kami buat dan mengajak teman-teman mulai dari kepanitiaan yang sudah kami buat di HIMSI Gen 11 nanti. Lalu mungkin bisa jadi kita menimbangkan ke mulut ke mulut. Jadi mungkin jadi satu orang per orang. Dan nggak ada salahnya ketika kita mungkin nongkrong sama teman, lalu jadi bahas ke organisasi dan sebagainya. Gitu. Selain itu, saya juga mau menambahkan cara meningkatkan kepedulian mahasiswa bahwa organisasi penting. Mungkin itu kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri sebagai pengurus atau organisator. Jadi kita sebagai pengurus juga harus bisa menampilkan atau menunjukkan value-value yang kita punya sebagai organisator. Jadi ketika setiap mahasiswa melihat kita kayak, oh ternyata berorganisasi itu punya dampak yang positif ya. Nah, mungkin dari situ mereka bakal lebih tertarik untuk nantinya bisa join ke kepanitiaan atau berorganisasi. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 2 ya. Saya berikan kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 1, pertanyaan sama. Waktunya 3 menit, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi bagaimana meningkatkan kepedulian mahasiswa, khususnya mahasiswa SI, bahwa organisasi itu penting. Jadi mungkin tadi sudah disinggung sama calon ketua paslon 2, bahwa akan ada orasi ke kelas-kelas. Oke, menurut saya pribadi itu kurang efektif. Kenapa? Karena mereka belum ada tendensi gitu untuk membahas pentingnya organisasi. Tiba-tiba kita masuk ke kelasnya dan bilang organisasi itu penting karena ini. Menurut kami itu masih belum efektif gitu, teman-teman. Jadi gimana dong cara yang efektif? Nah, kalau pendapat saya pribadi, kita harus tunjukkan benar yang tadi Angel bilang. Kita tunjukkan dari kualitas, dari attitude pengurus-pengurus HIMSI yang ada gitu. Dengan istilahnya kita berbeda dengan mahasiswa yang lain, kita punya kualitas mungkin secara intelektual, secara akademis, kemudian secara non-akademis juga nggak memungkinkan juga. Kemudian kita punya attitude yang baik gitu, teman-teman. Nah, saya yakin pasti teman-teman mahasiswa yang lain itu juga jadi tertarik gitu. Apa sih yang bikin dia berbeda? Oh, ternyata dia berorganisasi. Oh, ternyata dia dapat nilai-nilai seperti ini itu dari organisasi. Nah, ini yang akan kami bawa gitu. Tentunya itu kan mesti dapat pengarahan gitu, teman-teman. Ya siapa yang mengarahkan ya pemimpinnya nanti. Jadi semoga aja nanti ke depannya siapapun yang terpilih, teman-teman, semoga aja bisa jadi teladan yang baik buat teman-teman pengurus mahasiswa, untuk teman-teman pengurus HIMSI, dan terlebih lagi untuk teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin Mei mau menambahkan? Sekedar menambahkan saja, untuk dampak dari ikutan berorganisasi itu tidak melulu hanya sebatas di kampus saja, tetapi efeknya itu jangka panjang. Jadi nantinya ketika kita sudah masuk ke dalam dunia kerja, pastinya efek dari pengalaman berorganisasi itu akan sangat terasa, dan itu yang mungkin juga bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita dan juga seluruh KBMSI. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor urut 1 ya, atas jawabannya tadi. Nah, saya berikan kesempatan ya, 2 slot nih ya.
teman-teman audiens, kalau ada yang bertanya, boleh langsung unmute. Ya, saya memberikan kesempatan 2 nih, karena kalau misalkan ini nggak ada, udah nggak ada kesempatan lagi. Gitu. Mungkin dari teman-teman, dari yang audiens nih, terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya. Saya apresiasi. Mungkin dari teman-teman ada lagi itu yang pertanyaan dari paslon, masing-masing paslon gitu. Boleh chat juga nggak apa-apa, atau misalkan langsung meng-unmute ya. Videonya, mengambil suaranya di Zoom gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, saya punya pertanyaan lagi ya buat teman-teman. Halo. Ya. Jadi gue pengen nanya untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Jadi apa sih sebenarnya arti HIMSI buat kalian sendiri? Oke, thank you. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Kelvin Chua ya. Mungkin saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Waktunya 3 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, apa arti itu HIMSI? Sebenarnya mulai dari saya cerita, mulai dari pertama saya benar-benar gak tahu apa itu HIMSI dan sebagainya. Saya anak, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu saya, mungkin Eroy juga kenal saya, Mae, Angel. Saya benar-benar orang yang tadinya gak tahu apa itu organisasi dan tiba-tiba ikut mencemplung dari HIMSI Gen 10. Dan itu cukup efektif ketika saya bisa merubah diri saya yang secara garis besar saya tadinya bandel dan bisa mengurangi apa itu arti bandel dalam hidup saya. Jadi HIMSI bagi saya adalah rumah, tempat saya yang mempunyai keluarga begitu hangat. Jadi ketika saya mempunyai teman-teman banyak, bercerita keluh kesah dan ditanggapi semua teman-teman banyak, dan saya juga belajar dari mereka semua. Saya belajar mungkin dari Eroy juga belajar dari saya dan sebaliknya. Dan itu juga proses yang panjang ketika saya menjadi Iki yang sekarang gitu loh. Dan saya yakin ketika saya terpilih, dorongan dari teman-teman yang selalu berkata bisa dan bisa dan bisa akan saya implementasikan nantinya. Terima kasih. Nah, kalau dari saya sendiri, saya pertama kali untuk tahu HIMSI itu pasti dari ngelihat kakak-kakak tingkat yang udah duluan menjabat di HIMSI. Kayak ngelihat mereka, cara kerja mereka atau apa yang mereka lakuin di HIMSI, kayak bikin tertarik untuk join di HIMSI. Kayak itu arti HIMSI buat saya, di sini saya mungkin bakal banyak bisa belajar, dapat pengalaman baru, bisa belajar soft skill, hard skill di sini. Selain itu benar yang kayak tadi Mei bilang, di sini kita juga dampaknya pasti jangka panjang. Kita pasti butuh kemampuan untuk organisasi, kemampuan buat berinteraksi dengan orang lain yang baik. Nah, jadi di sini kita benar-benar bisa belajar. Selain itu juga kita juga menambah relasi dan keluarga baru di dunia perkuliahan. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor urut 2 ya. Sekarang saya bikin kesempatan, pertanyaan sama ya tadi ya, kepada paslon nomor urut 1 ya. Paslon nomor 1 untuk menjawab, waktunya 3 menit ya, seperti sama. Dimulai setelah Anda berbicara, silakan. Oke, kalau jawaban dari saya, ini to be honest emang benar-benar personal teman-teman. Jadi kalau saya, arti HIMSI untuk saya itu adalah keluarga. Itu bisa dibilang partner in crime lah. Teman-teman satu komunitas gitu, teman-teman. Susah sebenarnya kalau mau dijelaskan dengan kata-kata teman-teman. Yang jelas HIMSI ini lebih dari sekedar organisasi kalau buat saya pribadi. Kalau di organisasi lain belum tentu apa yang kami dapat itu sesuai sama di HIMSI teman-teman. Dari teman-teman alumni, dari pengurus-pengurus HIMSI sebelumnya selalu menekankan kekeluargaan, profesionalitas dan kekeluargaan. Sedangkan belum tentu di organisasi lain itu punya kekeluargaan yang seperti kita gitu teman-teman. Saya bangga tuh be honest. Sebagai pengurus HIMSI yang sekarang dan sebagai calon ketua HIMSI ke depannya nanti, bahkan hal simpel aja seperti ini kita nggak merasa kami itu rival loh teman-teman. Saya, Iki, Angel, Mei, kami nggak merasa oh kalian harus gini dong, harus beda pendapat kan namanya debat gitu-gitu. Kami nggak ada tendensi ke sana teman-teman, karena buat saya Iki dan Angel ya keluarga saya juga. Mereka juga
istilahnya ada ya berdasarkan komitmen mereka masing-masing gitu. Ya kita saling belajar, kita saling berkembang. Seperti itu, teman-teman. Mungkin Mei mau menambahkan. Oke, kalau untuk saya pribadi, mungkin sejauh ini kita di sini kan belum untuk yang pengurus baru itu belum menjabat, belum melewati belum menjalani proker apa-apa. Tetapi yang bisa saya rasakan sampai saat ini, HIMSI itu udah membawa dampak yang besar buat saya. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena jujur di semester 1 dan semester 2 itu saya tidak terlalu mementingkan soal organisasi atau aturan-aturan yang seharusnya ada gitu ketika kita berorganisasi, dan berkat HIMSI saya menjadi tahu gitu tentang hal-hal seperti itu. Kemudian yang pastinya HIMSI juga betul seperti yang telah dikatakan oleh Koroy, Ika, Koiki, dan juga Angel, HIMSI itu memang lebih daripada organisasi. Jadi memang yang saya rasakan hubungan yang terjalin di masing-masing pengurus sendiri juga sudah cukup terasa, dan jujur kalau di saya sendiri, saya menanti untuk challenge yang akan kita hadapi nantinya ketika sudah menjadi pengurus HIMSI generasi 11. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi dari Ketua Wakil Paslon nomor 1 ya. Saya memiliki kesempatan nih satu kesempatan lagi ya untuk teman-teman audiens yang ingin bertanya, boleh banget tinggal unmute aja atau misalkan langsung chat, nggak apa-apa. Mungkin saya berikan satu kesempatan lagi, soalnya habis ini tidak ada kesempatan untuk pertanyaan dari audiens. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Iya, halo, aku ingin bertanya. Ya, silakan perkenalkan diri. Ya, aku Johnny Richard Harmel dari Sistem Informasi 2019. Aku ingin nanya aja tentang program kerja yang lebih ke arah non-akademik ya. Kalau dari yang kita tahu kan dari masa yang sebelum pandemi ini, proker non-akademik seperti Fun Sport dan CBNN Week itu kan diisi dengan acara olahraga. Dan karena pandemi ini, kita diganti acaranya menjadi e-sport yang seperti game-game kompetisi gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya nanti di masa kita yang sudah menjabat nanti di Gen 11 nanti itu, amin, pandemi sudah lewat dah. Apakah nanti bakal balik seperti dulu lagi, program kerjanya hanya yang sport tanpa e-sport, atau nanti kemungkinan bakal ada dua-duanya? Thank you. Baik, pertanyaan menarik. Terima kasih Saudara Juani atas pertanyaannya tadi yang sudah diberikan kepada masing-masing paslon. Saya akan berikan kesempatan ya kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya. Waktu yang diberikan adalah 3 menit untuk menjawab. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih Juan atas pertanyaannya. Tadi, apakah ketika nanti masa non-pandemi e-sport, fun sport yang dilaksanakan e-sport akan dilaksanakan lagi atau tidak? Yang pertama mungkin kalau aku boleh menjelaskan, kita bakal menanyakan apa efektif nantinya ketika dijalankan dua hal tersebut antara sport dan e-sport. Ketika nantinya efektif dan aspirasi kalian banyak dan kalian ingin dijalankan, pastinya kami dari HIMSI sangat menerima dan bakal mengimplementasikan hal tersebut. Dan tidak ada salahnya juga ketika fun sport itu, sport dan e-sport bakal dijalankan bersamaan. Mungkin nantinya teman-teman juga bisa menyampaikan bahwa e-sport itu adalah wajah baru di fun sport yang akan datang, dan aku yakin attendance para mahasiswa-mahasiswi KBMSI juga semakin banyak ketika aspirasi-aspirasi mereka bakal dijalankan. Menurut kami dari Paslon 2 sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 2 ya. Saya akan berikan kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 1, waktunya 3 menit ya. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, jadi apakah nanti e-sport akan diteruskan apabila kita offline gitu, kita tatap muka?
To be honest, kami perlu diskusi lebih lanjut dengan teman-teman pengurus HIMSI nantinya, dengan teman-teman KBMSI. Kita nggak tahu nanti teman-teman kondisi ke depan bakal seperti apa. Dan semoga aja amin itu kami benar-benar bisa merasakan tatap muka gitu. Namun kita sudah rencanakan teman-teman untuk e-sport ini berjalan tetap berjalan meskipun pandemi ini sudah berakhir. Kenapa? Karena animonya banyak teman-teman. Kemarin kita baru bikin proker fun sport. Kami nggak nyangka ternyata yang daftar cukup banyak. Kami melebihi target kami gitu teman-teman. Kami jujur agak pesimis awal-awal. Ini apakah bakal ada yang daftar gitu-gitu. Ternyata ada teman-teman. Ternyata ada pasarnya gitu. Nah nanti kalau emang ternyata kedepannya animo di KBMSI tentang e-sport ini memang banyak, kami siap gitu. Kami siap wadahi, kita siap menyediakan platform buat teman-teman anak SI buat untuk ya mengembangkan potensi diri di e-sport. Karena kemarin teman-teman dari Siberian juga kami lihat kan di UFES lumayan oke ya. Semoga nanti bisa ditingkatkan, nanti kami akan wadahi gitu. Mei mungkin mau menambahkan. Oke, sebenarnya aku nambahin dikit aja. Jadi kalau misalnya untuk e-sport sendiri kita bisa lihat gitu kalau memang interest mahasiswa SI itu beragam. Jadi kalau yang seperti yang sebelum online ini kita lihat kita biasanya kan cuma menyelenggarakan olahraga yang fisik gitu ya, kompetisi olahraga yang fisik. Semenjak online kita akhirnya menemukan bahwa mahasiswa SI itu juga tertarik loh dengan lomba-lomba yang bergerak di bidang e-sport seperti itu. Jadi memang kalau misalnya untuk dihilangkan langsung akan sangat dipertimbangkan sih. Jadi memang kita kalau bisa kita kolaborasikan gitu antara program olahraga yang fisik dan juga e-sport. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 1 ya, dari pertanyaan tadi teman-teman audiens ya. Oke, nih saya ada pertanyaan terakhir nih ya untuk kalian berdua gitu ya. Pertanyaan ini dari saya pribadi ya, BMC. Jadi pertanyaan gini, untuk kalian berdua ya, mengapa mahasiswa sistem informasi harus memilih Anda sebagai ketua dan wakil ketua HIMSI untuk yang selanjutnya? Saya memberikan kesempatan ya kepada paslon nomor urut 2 ya untuk menjawab terlebih dahulu ya. Waktunya 3 menit ya sama. Dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Kalau membicarakan tentang kenapa harus memilih kami, sebenarnya kami tidak memaksa untuk teman-teman nantinya bakal harus melulu milih nomor 2 ataupun sebaliknya. Itu adalah kriteria kami masing-masing. Dan kami sebagai paslon 2 nggak bisa kami membicarakan kalau kami itu lebih baik dan paslon 1 itu lebih buruk ataupun sebaliknya. Nggak bisa teman-teman. Itu adalah kriteria kalian masing-masing ketika nantinya kalian memilih di tanggal 16-20. Kalau dipaksa untuk menjelaskan secara singkat, mungkin kalau dari kami bukan janji yang kami beri tapi bukti yang kami kasih. Cuma hanya itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan dari paslon nomor urut 2. Saya memberikan kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tadi yang saya berikan. Waktunya sama, 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke, ini menarik. Di setiap kampanye kami juga selalu bilang kami nggak maksa kok teman-teman untuk pilih paslon 1. Teman-teman kan pasti punya kriteria sendiri, punya preferensi sendiri, punya istilahnya checklist sendiri, kriteria pemimpin menurut saya itu harus gini. Kalau memang itu ada di paslon nomor 1, silakan pilih teman-teman. Tapi kalau nggak ada, silakan pilih nomor 2. Yang penting yang saya mau tekankan itu bukan pilihan teman-teman itu siapa, tapi lebih ayo teman-teman kontribusi untuk memilih calon pemimpin kalian gitu. Karena ya mungkin buat kalian mikir ya elah cuma 1 suara doang, apa dampaknya sih buat HIMSI? Tapi di satu sisi
memang ya berdampak teman-teman, benar-benar satu suara dari kalian aja itu bisa mempengaruhi. Karena ya nanti HIMSI ke depannya itu bakal berdasarkan dari suara terbanyak kan, dari suara teman-teman. Mungkin kalau satu orang berpikir seperti itu masih boleh. Tapi bayangkan kalau seluruh KBMSI gitu ber-400 sekiannya berpikir apa yang barusan tadi saya sebutkan, ya nggak bakal ada perubahan teman-teman. Jadi siapapun yang akan memimpin, siapapun yang akan menjabat nantinya, saya mau tekankan dua-duanya punya kualitas teman-teman. Sudah dapat dipastikan karena ya dari teman-teman dari pengurus-pengurus panitia regenerasi sebelumnya juga sudah menetapkan kami berdua. Berarti teman-teman Panrek juga tahu gitu. Emang dua-duanya punya kualitas, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya kami butuh dukungan teman-teman. Mungkin Mei mau menambahkan, Mei? Sebenarnya nggak banyak lagi sih. Intinya pilih menurut kehendak dan juga kata hati teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban tadi sudah berikan dari paslon nomor urut 1 ya. Sekarang kan masa berikutnya nih ya. Silakan nih dari teman-teman paslon ya untuk boleh memberikan orasi, pantun atau apa gitu, ajakan atau apa ya di hadapan audiens. Saya berikan kesempatan kepada paslon 1 dulu ya untuk memberikan hal itu. Mungkin dari paslon 1 silakan, waktunya 5 menit ya, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke. Ya, mungkin nggak jauh beda sama apa yang tadi saya sudah sampaikan. Ya itu, pilihlah sesuai dengan kehendak teman-teman. Jangan lupa didiskusikan, mungkin ada kalian punya komunitas, mungkin kalian punya teman-teman sesama KBMSI, kalian boleh tanya-tanya, kalian boleh cari informasi sebanyak mungkin. Kalau memang dirasa belum terlalu kenal gitu dengan paslon yang kalian akan pilih nantinya, silakan, kami punya tim sukses teman-teman di setiap kelas, mungkin yang di angkatan 2020, kalian bisa tanya-tanya aja ke teman-teman tim sukses. Kalau bingung tim suksesnya mana, kalian buka IG aja yang pasang Twibbon Elroy Mae atau Angel Iki, ya berarti itu tim suksesnya teman-teman. Segampang itu ya, terserah teman-teman. Kami berdua, Elroy Mae, Iki dan Angel, pasti usahakan yang terbaik untuk teman-teman. Kami pasti usahakan yang semaksimal mungkin demi teman-teman KBMSI. Kami tahu tantangannya itu pasti berat teman-teman, apalagi kita nggak tahu nanti ke depan bakal bagaimana kan. Kami tahu tantangannya berat, tapi dengan dukungan teman-teman, ya kita bisa menyatukan langkah untuk perubahan gitu teman-teman. Mungkin gue mau pantun saya mau pantun untuk teman-teman. Boleh. Jalan-jalan ke IKEA, semangat ya. Mungkin mau nambahkan. Oke, saya tutup lagi dengan satu pantun ya. Beli nasi taunya basi. Pulang-pulang dilempar batu. Seluruh KBMSI, ayo kita bersatu. Sekian dari kita, terima kasih. Oke, terima kasih atas tadi ya orasi atau pantunnya ya dari paslon nomor urut 1. Saya memberikan kesempatan yang sama ya kepada paslon nomor urut 2 ya untuk memberikan orasi, pantun atau ajakan atau aksi panggung, boleh, bebas. Waktunya 5 menit ya, dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman KPU. Benar yang dikatakan Roy tadi, nggak ada satu ataupun dua, tapi yang ada HIMSI. HIMSI tetap yang juara nantinya. Kalian bebas memilih siapapun sesuai kriteria kalian masing-masing. Yakin dan dukung kami berempat supaya bisa jadi HIMSI yang lebih baik, karena setiap insan manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kami memang bukan yang terbaik, tapi kami belajar dan ingin jadi yang terbaik nantinya. Terus sama kayak yang tadi kita udah bahas, kita juga nggak bisa bilang kita lebih baik atau kita lebih buruk, karena balik lagi tuh ke penilaian dan kriteria dari teman-teman. Tapi kita cuma mau ingetin buat teman-teman, yuk gunain suara kalian, gunain hak kalian buat nyalurin aspirasi kalian. Jadi kalian tuh juga bisa didengar gitu. Jadi apa yang ada di otaknya kalian, apa yang ada di pikiran yang kalian tuh bisa juga kita dengar gitu. Maka dari itu teman-teman, yuk gunain hak suara kalian, jadi warga sistem informasi
yang selalu berkembang jadi warga sistem informasi yang intelektual dan jadi warga sistem informasi yang peduli KBMSI. Dan yuk pilih nomor 2 untuk sistem informasi yang lebih baik. Nah, di sini kita juga mau mengajak teman-teman untuk nantinya pada tanggal 16 sampai 20 November 2020 untuk ikutan voting dan memilih calon wakil ketua dan ketua HIMSI Gen 11. Semangat kuliahnya. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk bahagia. Aku Iki. Aku Angel, pamit undur diri. Apapun pilihannya, pilihlah sesuai hati kalian karena 1 ataupun 2 tetap HIMSI yang juara untuk kalian semua. Ingat, sehati dari HIMSI untuk sistem informasi. Dan salam 2 jari. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih atas tadi ya orasi atau pantun tadi ya dari paslon nomor urut 2 ya. Sekarang saya sudah di segmen terakhir ya, penutup ya teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, teman-teman audiens yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang saya apresiasi. Jadi panggung demokrasi untuk HIMSI telah selesai. Ya, semua paparan tadinya pastinya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah kandidat yang paling tepat ya, untuk memimpin apabila memang nanti mereka yang terpilih untuk menerima amanah selama 1 tahun ke depan. Tetapi siapapun yang terpilih ya, untuk memimpin HIMSI, yang harus dikedepankan adalah menghormati perbedaan pendapat. Mewakili KPU UMN dan saya sekaligus MC Audi Gus Imaduddin Jalil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa ya, pastikan tanggal 16 sampai 20 November 2020 menggunakan hak pilih untuk memimpin, untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa HIMSI menjadi lebih baik. Saya selamat siang teman-teman sekalian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima kasih teman-teman KPU. Oke, semuanya. Mungkin teman